masjid gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih istiqomah di atas hidayah Allah, di atas Islam, iman, dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, ba'da maghrib di masjid ini, kita berkumpul di sini untuk mendapatkan terutama rizki ukhrawiyah berupa pahala, yang mana nilai pahala itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai apapun dari nilai-nilai duniawiyah. Demikian juga rizki ukhrawiyah berupa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga berupa bertambahnya iman kita, karena setiap kita melakukan ibadah maka tentu bertambah iman kita. Jika memang ibadah itu dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita bertambah ilmu keislaman, ilmu syariat, ilmu yang paling tinggi derajatnya dari seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Itulah di antara rizki ukhrawiyah yang semoga dengan niat yang ikhlas itu semua kita raih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas tentang bab bayani kathrati turukil khair, penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kitab saya ini dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan safar, maka dicatat baginya pahala seperti pahala yang dia dapat dari amalnya ketika mukim lagi sehat. Ya, ini hadis ini disimpulkan oleh para ulama menjadi kaidah masalah niat dan keutamaan amalan baik yang dilakukan secara istiqomah. Maka seorang hamba yang telah berniat melakukan kebaikan tetapi ada udzur, seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu sakit atau safar, dan amalannya adalah amalan yang rutin biasa dia lakukan ketika mukim dan ketika sehat, maka ketika dia tidak bisa melakukan amal tersebut dikarenakan sakit atau safar, Allah catat baginya pahala yang sempurna. Nah, ini keutamaan niat dan amalan yang rutin, yang istiqomah biasa kita lakukan. Ketika seorang hamba sakit yang keras, biasanya dia mungkin sholat malam, tapi karena sakit keras dia tidak bisa bangun malamnya karena mungkin semalaman sebelumnya itu begadang disebabkan karena demam, sehingga dia akhirnya di tengah malam tertidur pulas. Begitu bangun sudah datang waktu subuh. Nah, dia sangat berkeinginan untuk sholat malam karena merupakan amalan rutinnya. Tetapi karena terhalang dengan sakitnya itu, dia tidak bisa melaksanakan sholat malamnya sebagaimana biasanya, maka tetap Allah catatkan baginya pahala yang sempurna. Ya. Kalau kita biasa istiqomah untuk ikut pengajian, suatu ketika sakit keras dan kita tentu sangat ingin berangkat sebagaimana biasanya, maka karena ini sudah berniat baik untuk ikut pengajian dan sudah merupakan amalannya yang rutin, maka dia dapat pahala yang sempurna. Tetapi tentu tidak dapat ilmu jika sebagaimana kalau dia ikut pengajian. Tapi dari sisi nilai pahalanya, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Gitu. Karena sakit yang keras. Dia biasa puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Ya. Namun kemudian dia terkena sakit yang cukup parah, yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa, seperti kena diare misalnya. Kan tidak baiklah untuk puasa karena badannya lemas, dia banyak kehilangan cairan tubuh,
dikhawatirkan terkena dehidrasi, cairan-cairan tubuh yang banyak dikeluarkan harus segera tergantikan, tentu dia tidak usah puasa dan memang tidak kuat puasa. Maka orang seperti ini dapat pahala yang sempurna, pahala puasa sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika sehat. Demikian karena misalnya safar. Kalau di zaman Nabi itu safarnya sangat berat sekali di zaman dulu ya. Makanya Nabi mengatakan as-safar qit'atun minal azab. Safar itu sepotong dari siksaan. Sekarang pun ya tetaplah hadis itu berlaku, tetapi siksaannya mungkin berkurang dibanding dulu gitu. Bagaimana tidak? Sekarang orang safar walaupun jauh, fasilitasnya lengkap, canggih, nyaman. Dari sini safar ke Jakarta, naik pesawat. Dari rumahnya naik mobil, di dalam rumahnya pasang AC. Nyaman, sejuk, tidak berkeringat. Turun di bandara hanya melangkah beberapa langkah, masuk ruangan bandara rata-rata full AC. Duduk di kursi yang nyaman. Ya, kemudian lagi naik pesawat. Pesawatnya pun ya nyaman, kursinya empuk, sejuk karena sangat full dengan AC. Ya, naiklah pesawat dari Surabaya Juanda menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Paling-paling menghabiskan waktu 1 jam. Bayangkan seandainya zaman dulu, sebelum ada kendaraan yang menggunakan mesin, paling-paling naik kuda, ya, dan tentu kudanya ditunggangi. Waduh, gimana rasanya, pantatnya panas, punggungnya pun terasa seperti mau patah, dan juga menempuh waktu yang lama, bisa berhari-hari atau berminggu-minggu barangkali. Ya. Kalau sekarang nyaman, tapi kan tetap hadis Nabi berlaku ya, bahwa safar itu qit'atun minal azab. Tidak sebagaimana kalau mukim lah. Ada kerepotan di sana sini, ada keberatan di sana sini. Dan mungkin di satu daerah yang asing bagi dia, yang banyak orangnya tidak dia kenal, jauh dari sanak keluarga, ya tetaplah itu hadis berlaku qit'atun minal azab, tetapi mungkin siksaannya ya berkurang, tidak seperti siksaan safar yang dilakukan tempo dulu. Nah, maka mungkin ada amalan-amalan yang biasanya rutin dia lakukan, dia tinggalkan. Ya termasuk zikir wirid ba'da sholat fardu. Ya, kalau safar kan tidak disyariatkan karena dia dalam perjalanan. Untuk sholat yang fardu saja 4 rakaat diringkas jadi 2. Kenapa dia tambahi dengan wiridan? Dia tinggalkan, nah, karena safar. Nah, dia tetap dapat pahala yang sempurna. Karena apa? Karena dia ingin berzikir itu dan sudah menjadi amalan rutinnya. Nah, demikian sholat sunnah, ya, sholat rawatibnya, sholat duha biasanya dia lakukan karena suasananya tenang kalau ketika mukim. Namun ketika safar, sekalipun ada riwayat kan boleh disunahkan juga sholat duha ketika safar. Karena Nabi SAW ketika peristiwa Fatu Mekah, safar dari Madinah ke Mekah, juga di Mekah melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Namun mungkin karena masyaqqah, adanya keberatan, kerepotan, dan waktu yang sempit, sehingga tidak sempat sholat duha. Sekalipun dia kepingin sholat duha, karena sudah menjadi amalan rutinnya ketika dia mukim. Nah, maka dia dapat pahala yang sempurna berdasarkan hadis ini. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan.
Nah, jadi ini masuk dalam bab banyaknya jalan kebaikan. Iya. Artinya karena amalan-amalannya dia sering lakukan amalan kebaikan ketika mukim, ketika sehat, ya, maka dia pun tetap menuai pahala dari amalan-amalan yang dia tinggalkan karena ada udzur sakit ataupun safar. Kemudian berikutnya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ya. Segala kebaikan adalah sedekah. Ya, dijelaskan oleh para ulama perkara yang ma'ruf itu adalah ma yata'arrafun nasu ala husnihi. Ya. Ma yata'allaqu bil muamalah bainan nas. Fa kullu ma ta'arafan nasu ala husnihi fa huwa ma'ruf. Mislu al-ihsani ilal khalqi bil mal aw bil jah aw bi ghairi dzalika min anwa'il ihsan. Yang namanya perkara ma'ruf adalah apa yang dikenal oleh manusia tentang baiknya itu kebaikan. Bahkan secara fitrah itu adalah kebaikan. Berkaitan dengan interaksi yang baik dengan sesama manusia, maka setiap apa yang dikenal oleh manusia sebagai hal yang baik dalam hubungan sosial, ya, muamalah antar manusia, maka itu adalah perkara yang ma'ruf. Misalnya berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada sesama makhluk dengan harta. Dengan harta. Makhluk, bukan hanya manusia, ya. Termasuk binatang. Nah, kita sudah melewati hadis tentang seseorang yang memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Nah, itu kan binatang itu. Ya, melakukan ihsan kepada binatang, memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya. Ini juga perkara yang ma'ruf. Ya. Atau mungkin dengan kedudukannya, biljah, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dengan statusnya, dia meringankan beban orang-orang yang memiliki beban berat. Dia memudahkan urusan manusia dalam hal yang baik karena kedudukannya. Nah, ini adalah termasuk perkara ihsan, perkara yang ma'ruf. Ya. Dan ini sangat luas sekali. Ya. Bahkan di depan mata kita, dimanapun kita berada, bisa kita melakukan perkara yang ma'ruf. Ya. Turun dari masjid, dari tangga, ini kok sandal pada berserakan ini. Ada yang menghadap kiblat, ada yang menghadap ke utara, barat, selatan, dan seterusnya. Saya tata saja ini, gitu kan, dirapikan, dihadapkan itu sandalnya, sepatunya ke arah luar, gitu kan, supaya orang memakainya tidak bingung mencarinya dan nyaman memakainya. Ini perkara ma'ruf, bisa habis pengajian dipraktekkan itu. Iya, itu perkara yang ma'ruf. Ini minuman apa ini? Tidak seperti biasanya. Oh iya, ini jahe ya. Masih panas.
Nah, ini contohnya perkara ma'ruf ini. Nah, perlu dipertahankan nih tradisi seperti ini. Setiap ustadz yang mengajar ke sini disuguhi minuman herbal sehat hangat seperti ini, masya Allah. Ya, barokah ya, barokallahu fi man a'tahu gitu. Semoga Allah memberkahi orang yang memberinya. Yang ngajar jauh ya, jaraknya ke sini kan rata-rata lebih jauh daripada muridnya. Pegel-pegel, masuk angin, kedinginan, nyampe sini udah agak malam, disuguhi ini, wah pas. Ini perkara ma'ruf ini. Kullu ma'ruf shadaqah. Bernilai pahala. Makanya setelah diterangkan bahwa seperti ini bernilai pahala, besok suguhannya memenuhi meja ya. Berbagai minuman dan makanan. Karena tergiur dengan sabda Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan ya, memberikan hal yang bermanfaat atau menjauhkan yang mudarat dari manusia, itu adalah perkara ma'ruf yang bernilai pahala. Ya, kita sudah berulang-ulang membahas di bab ini betapa luasnya lahan-lahan kebaikan yang dibentangkan oleh syariat Islam ini, sehingga bagi kita jangan merasa sempit lahan-lahan kebaikan itu ketika kita memang tidak bisa melakukan satu kebaikan saja. Masih banyak di sana ratusan bahkan ribuan atau mungkin jutaan lahan-lahan kebaikan yang siap untuk kita tanami benih-benih kebaikan kita. Sebagaimana di sini dalam syarah Syekh Utsaimin diberikan contoh tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memuliakan tamunya. Ya, dalam surah Ad-Dariyat disebutkan tentang itu, ayat 28 dan seterusnya itu, atau mulai dari ayat sebelumnya. Bagaimana sikap Ibrahim yang begitu istimewa memperlakukan tamunya, padahal ternyata tamunya itu adalah malaikat yang tidak doyan makanan, sehingga suguhan itu tidak disentuh sama sekali. Iya, itu bisa dibaca di situ. Nah, jadi intinya lah, pokoknya perkara yang diperintahkan oleh agama atau tidak dilarang oleh agama, yang mana pandangan umum di kalangan manusia itu adalah perkara baik dalam artian masalah muamalah, interaksi dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk, itu terhitung perkara yang ma'ruf yang bernilai pahala atau sedekah. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, ma min muslimin yagrisu gharsan, tidaklah ada seorang muslim yang menancapkan tanaman. Jadi maksudnya menanam tanaman. Illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah, melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu bagi si penanam bernilai sedekah. Nah, ini ada hadis khusus keutamaan menanam.
perlu di sekitar Masjid Idul Fitra membudayakan menanam tanaman, penghijauan, hijauisasi. Mana Pak Angga ini? Ya, kelihatan. Itu bisa diinstruksikan untuk menanam tanaman, terutama tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan. Mungkin daunnya, mungkin bunganya, mungkin buahnya. Iya. Karena itu nanti akan menjadi bahan pahala. Ya. Orang menanam tanaman lalu dimakan oleh binatang, oleh manusia, mungkin daunnya, mungkin buahnya. Maka itu otomatis dicatat pahala bagi si penanam. Jadi jangan hanya terbayang kita ini menanam modal berupa uang saja, namanya investasi, itu kan duniawi. Ada investasi akhirat, menanam tanaman yang nantinya bermanfaat bagi makhluk hidup. Itu nanti bernilai pahala. Ya. Wa ma suriqa minhu lahu shadaqah. Bahkan kalau tanaman itu misalnya buahnya dicuri, ya, itu bernilai sedekah juga. Dicuri manusia, dicuri binatang, jadi sedekah. Bagi siapa? Bukan pencurinya, penanam. Salah lagi. Ya, bagi penanam tanaman itu. Maka jangan khawatir ya, wah nanti saya nanam ini di pinggir jalan, misalnya pohon mangga, nanti kalau sudah berbuah, jangankan sudah matang, baru pentil aja diembat orang nanti. Gimana? Oh, jangan khawatir. Kata Nabi, wa masuriqa minhu lahu shadaqah. Yang dicuri itu dari tanaman yang kita tanam menjadi pahala buat kita. Mari kita himbau kepada anak-anak didik kita untuk suka menanam. Di belakang sana mungkin masih ada lahan yang kosong-kosong ya. Coba dipadatkan dengan tanaman selagi memang tidak terpakai untuk parkir. Begitu. Apalah yang tanaman yang bermanfaat. Gitu. Untuk binatang, untuk manusia itu. Ya. Dimakan oleh binatang, dimakan oleh manusia. Nah, itu nanti dapat pahala terus itu. Setiap kali diambil dapat pahala. Diambil dapat pahala. Jadi ini adalah investasi akhirat. Suka bertanam ini. Ya. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqah. Tidak juga diambil oleh seseorang, dinikmati oleh seseorang, melainkan bagi si penanam mendapatkan pahala, menjadi sedekah. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, la yagrisu muslimun gharsan, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, wala yazra'u zar'an, ya. Itu juga maknanya sama, menanam tumbuhan, fayakulu minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu shadaqah. Maka dimakan dari tanaman itu oleh manusia atau oleh binatang atau oleh apa saja, melainkan itu nanti akan menjadi pahala bagi yang menanam. Luar biasa ya, bahkan bisa jadi ini amal jariyah ya, artinya orangnya yang menanam sudah mati, tanamannya masih hidup dan terus menghasilkan buah-buahan untuk anak cucu, dapat pahala.
Di rumah saya itu di sana Mojokerto itu, di depan rumah ada pohon mangga, sudah sangat tua itu. Ya, diperkirakan sudah berumur sekitar 70 tahunan lebih. Tetapi masih mengeluarkan buah-buahannya ketika musimnya. Nah, itu kita nikmati. Maka si penanam itu dapat pahala walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Jadi sedekah jariyah itu. Itu satu tanaman ya. Bagaimana kalau banyak menanam? Makanya ayo menanam. Yang punya bibit-bibit tanaman atau mungkin di jalan lihat ada bibit-bibit tanaman yang bisa bermanfaat, dibeli lalu ditanam di tanah kita ini, di masjid, di sekitar Masjid Indaul Fitrah ini. Ya, jangan ditanam di tanah orang. Nah, itu kan harus minta izin. Kalau diizinkan ditanam, kalau enggak ya enggak boleh. Ya, kalau di sini mungkin ya kalau disepakati diizinkan, nanti diatur nanamnya di mana. Atau di depan masjid tanamannya kurang, ditambahi misalnya. Ya, nah itu nanti jadi sedekah. Ya, memberikan manfaat untuk manusia. Mungkin tanamannya, daunnya, buahnya tidak bisa dimanfaatkan, barangkali rindangnya. Diperlukan ketika orang berjalan kepanasan, lalu dia berteduh di bawahnya, dia mendapatkan manfaat. Nah, tentu yang menanam dapat pahala. Nah, ini contoh hadis yang menyebut tentang keutamaan menanam tanaman, penghijauan itu. Ya. Bukan sekedar ini untuk semata-mata nilai-nilai duniawi saja. Seperti untuk keindahan kota, ya. Seperti hanya niatnya supaya udara di daerah kita lebih segar, ya. Karena nanti tanaman itu bisa menyerap karbon monoksida atau karbon dioksida lalu merubahnya menjadi oksigen gitu. Lebih dari itu urusan-urusan duniawi, tapi ada nilai pahala. Nah, kita niatkan saja untuk menjadi hal yang bermanfaat bagi manusia ataupun binatang. Sudah dinyatakan dalam hadis ini itu adalah sedekah, itu bernilai pahala. Ya. Maka kalau kita menanam tanaman lantas buahnya diambil orang, ya jangan terlalu menyesal, bahkan jangan menyesal gitu. Ya, sampai wah melaknat orangnya, mencaci maki orang, ya kan tidak ada gunanya. Karena tidak akan kembali itu buah yang dicuri itu dengan dicaci pencurinya. Iya kan? Apa mau diusut, dicari pelakunya, buat apa? Malah nanti kita keluar uang banyak. Oh, sekedar yang dicuri hanya buah saja, dan hanya beberapa buah saja, bukan 1 ton atau 1 karung gitu. Ya, sudah ada hadisnya. Bahkan yang dicuri itu tadi, wa ma suriqa minhu lahu shadaqah. Itu loh. Wah, kalau begitu Pak, kita punya sawah ini, beberapa petak ini tidak perlu kita pasang jai langkung atau alat untuk apa? Mengobrak burung-burung pipit itu. Ya nggak apa-apa, kalau mau silakan, dapat pahala itu. Insya Allah lah nggak akan sampai makannya itu 1 ton itu burung-burung pipit itu. Kalau sudah kenyang ya pergi. Beda dengan orang kalau mencuri. Orang itu mencuri padi, mencuri beras itu 1 lumbung bersih, tak tersisa walaupun karungnya, sak karung-karungnya diambil. Itu kalau manusia yang mencuri. Kalau binatang yang mencuri, ya
ala kadarnya saja. Nah, silakan gitu loh, kalau mau dapat pahala banyak. Nah, tapi Pak, nanti saya panennya jadi berkurang Pak. Ya sudahlah, silakan pasang pengobrak itu atau jahe langkung itu ya. Tapi jahe langkungnya jangan terlalu mirip manusia kan, tidak boleh. Tidak boleh kan kita membuat patung mirip makhluk hidup, makhluk bernyawa. Ya pokoknya garis besar saja lah kayak orang gitu kan, nggak jelas mukanya juga gitu. Nah, gitu. Atau mungkin ditutupi sama capil atau topinya petani kan, sudah dianggapnya sama burung itu pemilik sawah kan gitu, mewakili dia yang punya sawah. Ya silakanlah kalau begitu kan. Nah, namun tetap saja kan adalah burung-burung yang bisa mengambil beberapa biji dari padinya itu yang mungkin siap dipanen. Ya sudah, jangan dipermasalahkan gitu. Jangan dipermasalahkan. Apa yang dicuri oleh burung-burung pipit itu hanya mungkin beberapa on saja. Itu nilainya jauh lebih besar daripada kita nanti memanen besar-besaran padi kita. Iya kan? Karena kita memanen padi kita itu duniawi, sedangkan yang dicuri itu jadi pahala. Bandingkan yang kita panen berapa ton padinya duniawi dengan nilai pahala, lebih besar mana? Lebih besar pahala. Oh gitu ya Pak. Nah kalau gitu ya sudah, saya nggak usah pakai pasang jahe langkung sama pengobrak. Biar saya tanam padi nanti habis dipanen oleh burung pipit, dipanen oleh tikus. Ya kalau mau begitu ya silahkan, saya juga nggak melarang gitu kan. Kalau mau, yo ojo kebablasan lah, ya cari pahalanya, ya diatur gitu kan, karena keluarga juga perlu makan, gitu kan. Ya ini aneh toh, orang nanam padi kok untuk memberi makan tikus, itu kan baru dengar sekarang kalau ada orang begini. Katanya mengamalkan hadis Nabi, tapi yo ojo kenemenen gitulah ya. Nah, artinya ya kalaupun sudah berusaha ya menghalau, mengusir binatang-binatang yang biasa mencuri padinya di sawah, toh ternyata masih juga kecolongan, ya sebagian kecilnya diambil oleh binatang-binatang. Ini ada hadisnya ini. Itu tidak sia-sia. Sebenarnya kita tidak merugi, bahkan nilai pahala dengan sebab dicurinya sebagian kecil padi kita itu, sekali lagi jauh lebih bernilai daripada nanti kita panen besarnya itu. Karena nilai pahala tidak bisa kita bandingkan dengan nilai-nilai duniawi apapun itu. Ini penting, ini ilmu, tolong sampaikan kepada para petani ya, atau yang punya sawah ini. Ada di sini yang punya sawah? Rata-rata nggak punya ya. Oh mungkin orang tuanya di kampung. Sampaikan. Nanti kalau nyampe rumah ditelepon, Pak, ini saya bacakan hadisnya Pak ya. Waduh, baru tahu saya ini. Berpuluh-puluh tahun itu baru tahu ini hadis ini, luar biasa. Makanya jangan merasa gelo, jangan merasa wah rugi, sudahlah. Itu jadi nilai apa? Pahala. Dimakan burung pipit jadi pahala. Dimakan apa lagi? Wereng jadi apa? Pahala. Dimakan tikus jadi apa? Pahala. Karena dalam hadis ini umum, wama suriko. Nah, kalau antum belajar bahasa Arab ya, suriko itu kan fi'il madi majhul. Disebut majhul itu tidak disebutkan pelakunya, ya toh? Tidak disebutkan apa? Fa'ilnya, pelakunya. Berarti karena pelakunya gak disebutkan, artinya siapapun pelakunya. Tikus, tuan-tuan tikus masuk, ya kan? Para orang masuk. Itu. Apalagi kalau dicuri oleh manusia, itu. Pahalanya tambah besar. Kenapa kira-kira? Kalau padi dicuri manusia pahalanya paling besar, kenapa? Karena manusia kalau mencuri biasanya banyak.
Itu tadi sudah dijelaskan. Itu malam hari itu padi dipanen sama dia semuanya itu. Cuma disisakan jerami-jeraminya. Loh, kan pahalanya besar itu. Iya. Iya kan? Nah, ini keutamaan menanam. Ya. Walaupun dicuri itu sebagian dari hasil tanamannya itu. Kalau begitu Pak, tanaman yang kita tanam buahnya dicuri orang diikhlaskan aja Pak ya. Iya, silakan diikhlaskan. Karena ada hadisnya itu. Bahwa itu yang dicuri bernilai pahala buat kita yang menanam. Iya. Adzan dulu ya. Adzan dulu. Ya, kita hentikan dulu sampai di sini, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Iya. Amalannya tetap tercatat meskipun sedang sabar itu terlepas dari niatan sabar itu sendiri. Karena memang sabarnya itu
Iya. Nah, ya safar yang mubah atau yang sunnah atau yang wajib, bukan maksiat ya. Ada sebagian ulama menjelaskan kalau maksiat itu sebagai hukumannya yaitu tidak berlaku begitu. Tetapi adalah safar-safar yang mubah. Kemudian safarnya mungkin sunnah, mungkin safarnya wajib. Kembali kepada kaidah hukmul wasail kal maqasid. Hukum sarana-sarana itu seperti maksud-maksudnya. Safar sendiri secara asal itu perkara yang adat sifatnya, bukan bagian dari agama sebenarnya kan. Itu adalah salah satu perilaku aja, perilaku manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak yang cukup jauh. Tetapi safar bisa bernilai sunnah, wajib, ataupun juga mungkin jadi haram, tergantung tujuannya. Iya, tergantung tujuannya. Kalau misalnya kita ini safar untuk thalabul ilmi, nah safarnya sendiri sudah bernilai pahala gitu. Karena apa? Maksudnya adalah thalabul ilmi. Gitu. Orang ibadah haji ke tanah suci untuk haji yang pertama, safarnya wajib karena haji yang pertama adalah hukumnya apa? Wajib. Ya. Dan tidak bisa tidak orang untuk melaksanakan haji ke sana karena tempatnya jauh, melainkan dengan safar. Dan juga berlaku kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib melainkan dengannya, maka ia itu juga menjadi wajib. Gitu. Tidak bisa orang dari Indonesia melaksanakan ibadah haji ke tanah suci kan? Padahal ibadah hajinya wajib bagi dia. Sebab itu yang pertama. Melainkan kan dengan safar. Maka safarnya pun jadi bernilai apa? Wajib. Iya. Jadi yang mubah juga sama. Mubah kan tidak berdosa. Rekreasi pada hukum asalnya mubah. Rekreasi itu. Tapi bisa juga rekreasi itu bernilai pahala. Kalau apa? Kalau rekreasinya mubah, hukum asalnya, kemudian dia berniat dengan rekreasi ini ingin menyegarkan pikirannya, merefresh pikirannya dari kejenuhan, dari kepenatan, supaya nanti bisa lebih segar dalam ibadah, maka rekreasinya bernilai pahala. Gitu. Ya, rekreasinya bernilai pahala itu. Ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk kecerdasan dalam beramal soleh. Dia bisa menghasilkan pahala dari amalan-amalan adiyah, amalan adat, amalan yang hukum asalnya mubah, tapi jadi bernilai apa? Pahala. Contohnya tidur. Itu dibahas oleh para ulama. Tidur itu sendiri hukum asalnya kan mubah. Itu kan perilaku makhluk hidup, diantaranya manusia. Tapi tidur itu bisa bernilai pahala kalau orang niatnya tidur untuk merefresh jasmaninya, rohaninya, supaya bisa lebih fresh dalam beribadah, lebih segar nanti dalam beribadah. Tidurnya berpahala. Asalkan juga tidurnya ditempatkan di waktu yang tepat, bukan pas taklim atau taklim belum selesai sudah tidur. Gitu. Nah, bangun semua. Saya sendiri sedang ngantuk, saking aja ngomong jadi nggak bisa tidur.
gak bisa ngantuk. Ini termasuk kecerdasan saya katakan dalam meraih pahala. Jangankan amal yang wajib, jangankan amal yang sunnah, amalan yang mubah saja jadi bernilai apa? Pahala. Bukan berarti amalan yang mubah itu binafsiha ibadah. Zatnya dari aktivitas yang mubah itu ibadah. Bukan. Tidak ada ibadah itu tidur. Tidak ada. Tidak ada ibadah itu berjalan gitu. Kecuali kalau tawaf gitu. Atau sa'i. Tetapi diniatkan untuk menunjang ibadah dia. Jadinya bernilai pahala. Mana dalilnya? Ada beberapa hadis masalah itu. Nanti kita bahas juga di kitab Riyadhus Shalihin ini. Orang yang membelanjai kuda perang, artinya diurus kuda perangnya, dirawat, dikasih makan dan sebagainya. Dia mengeluarkan biaya. Setiap kali biaya yang dikeluarkan itu jadi sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalbasiti yadahu bisedekah. Dia seperti membentangkan tangannya dengan sedekah, layak biduha, yang dia tidak menggenggamnya, artinya dibentangkan terus. Memberi makan kuda itu kan perilaku aja, itu adat, perkara mubah itu. Tapi karena kudanya ini kuda yang disiapkan untuk jihad fisabilillah, nah memberi makannya, memberikan biaya untuk perawatan kuda ini dinilai seperti pahala apa? Sedekah. Nah, itu contoh dalilnya. Jadi perkara-perkara yang mubah pun asal kita sedikit saja punya ilmunya, jadi pahala itu. Itu. Apalagi contohnya? Olahraga. Iya olahraga. Olahraga ya. Futsal, senang futsal nggak? Futsal asalkan tidak berlebihan, maksudnya waktunya ya jangan terlalu lama lah, sehingga menggeser amalan-amalan sunnah, apalagi wajib ya. Iya. Dan mungkin seminggu ya tidak banyak lah, mungkin sekali aja seminggu gitu. Nah, dia tujuannya olahraga supaya badannya lebih sehat, fit. Karena memang sudah terbukti bahwa kalau kita ini sangat jarang olahraga, apalagi tidak pernah olahraga, itu badan gampang sakit, gampang kena kolesterol, gampang kena asam urat. Kalau ngaji cepet ngantuk. Belajar di rumah, bukunya dari hasil pengajian baru dapat 1 halaman sudah berubah jadi bantal. Nah, karena apa? Badannya kurang sehat. Nah, futsal ini, olahraga ini kita niatkan untuk menunjang supaya kita lebih segar ibadah. Maka itu bisa bernilai apa? Pahala begitu. Karena ada niat seperti itu. Sama dengan makan juga begitu. Makan ini perkara adat. Tapi niat kita makan supaya kuat ibadah, punya tenaga untuk ibadah. Nah, makannya sendiri itu mendatangkan apa? Pahala itu. Nah, ini kecerdasan dalam beramal soleh. Sedikit saja kita punya ilmunya, ya dapat pahala. Cuma kadang kita lupa, tidak ada maksud seperti itu, tidak ada niat seperti itu. Nah, itulah yang mungkin membedakannya, apakah itu dapat pahala ataukah tidak dapat pahala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya.
Hasil dari penjualan narkoba gitu. Yang terjadi diambil oleh negara. Jadi biasanya yang terjadi disita oleh negara semua ya. Ya, asetnya, modalnya, keuntungannya ya. Ya, mungkin kita bahas saja empat mata ya dengan antum ya. Saya kira kurang cocok dikonsumsi di forum seperti ini ya. Apalagi terkait dengan polisi atau dengan kebijakan ulil amri, tentu ini juga riskan dari adanya fitnah-fitnah lah. Jadi bisa kita nanti insya Allah empat mata tanpa disaksikan oleh tukul ya, kita empat mata saja untuk sharing dan diskusi masalah itu ya. Jadi saya tidak bisa lah menjelaskan di forum seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ulangi, nggak jelas sih. Diulangi. Sunnah, mengulang perkataan itu sunnah, ada hadisnya. Karena nggak jelas, ya. Hah? Oh. Mukim ya. Saya pernah membaca itu riset dari Syekh bin Baz ya, penelitian dari Syekh bin Baz membahas tentang masalah safar ini dan serba-serbi hukum seputar safar ya. Beliau berdasarkan dalil-dalil dan istinbat itu kesimpulan dari dalil-dalil. Beliau menyatakan beberapa poin bahwa orang itu ya yang melakukan safar ya, artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, pada asalnya dia musafir gitu pada asalnya, kecuali ini nanti bisa dia jadi mukim dengan beberapa poin. Pertama, niatnya mukim. Jadi misalnya orang ya dari kota A ya, dia berpindah ke kota B. Di kota B itu dia niat bermukim, niat saya mukim di sini nih. Gitu. Jadi mukim saya ini saya pindahkan, yang tadinya di kota A jadi di kota B. Bahkan sebagai bukti dohirnya bahwa dia bermukim, KTP-nya pun dipindah gitu. Yang tadinya KTP-nya itu domisilinya di kota A menjadi di kota apa? B. Gitu. Yang kedua, kalau tidak salah itu dia tinggal di situ ya lebih dari 4 atau 5 hari lah. Kalau tidak salah lebih dari 4 hari ya. Gitu. Sehingga dua syarat ini saja sudah jadi mukim dia. Kalau tidak terpenuhi dua-duanya enggak disebut mukim, tetap dia musafir. Ya. Contoh nih, orang mesantren ya. Anak kita lah mesantren. Nah, misalnya di Al-Irsyad Tengaran, sudah safar kan? Oh jelas safar. Al-Irsyad Tengaran safar. Dia tidak berniat untuk mukim di Tengaran, ya kan? Saya tetap ikut Umi sama Abi ya di Sidoarjo. Itu domisili saya, gitu. Kalau ditanya sama ustaznya, kamu domisilinya di mana? Ya saya di Sidoarjo sama Abi sama Umi. Niat dia kan tidak mukim di situ. Walaupun tinggal dia lebih dari
5 hari jelasnya, bahkan 3 tahun, 6 tahun, bertahun-tahun. Karena tidak ada apa? Niat itu. Gitu. Iya, cuma para ulama memberikan fatwa sebagai kehati-hatian karena dia lamanya tinggal walaupun tidak niat mukim, dia disebut seorang musafir yang nazil istilahnya. Musafir yang nazil, musafir yang bukan di perjalanan tapi sudah berada nyaman tinggal di satu tempat, disebut nazil. Sehingga dalam rangka menghormati syariat, dia ya menjalankan sebagaimana mukim. Misalnya sholat Jumat, ya tetap dia sholat Jumat di situ. Kan bagi orang musafir nggak wajib sholat Jumatnya. Iya. Dia juga puasa, ya puasa di situ gitu. Iya. Namun status dia itu karena dia tidak berniat untuk mukim, ya dia tidak disebut apa? Mukim dia. Tapi dia masih apa? Musafir yang nazil tadi itu. Dan dia sudah tidak ada masyaqqah sebenarnya yang memberatkan dia untuk kemudian meninggalkan Jumatan, ya. Ataupun sholat-sholat sunnah rawatib, ya. Di pondok pesantren kan anak-anak kita sholat sunnah rawatib ya, lengkap ya, lengkap. Bahkan ada yang puasa Senin Kamis juga, tidak masyaqqah, tidak ada masyaqqah gitu. Iya. Jadi itu kalau pertanyaannya masalah seseorang itu disebut mukim seperti apa? Nah, itu tadi 2 poin itu. Nggak ada yang lain? Kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf tadi yang bertanya masalah itu tadi ya. Itu bisa kita bincang-bincang dan ya mungkin barangkali bisa saya jawab ataupun tidak juga bisa saya jawab. Kalau bisa saya jawab ya mungkin bisa menjadi masukan barangkali pada ulil amri atau kepada pejabat-pejabat, atau paling tidak menjadi suatu pertimbangan lagi gitu. Karena notabene pejabat kita mayoritasnya yang muslim juga gitu. Mayoritasnya muslim juga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.